Oke, baik kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Ya, bagaimana kakak-kakak kabarnya? Apakah semua baik-baik saja? Sehat jasmani, jauh dari segala macam penyakit? Ya, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman kakak-kakak sudah semua bergabung di gimmick kita yang keempat, yaitu di titik 113 ya, tentang SCL. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung setelah kegiatannya selesai bisa bergabung kembali dengan kita semua. Amin. Kakak-kakak, sebelumnya saya mau bertanya untuk LMS-nya bagaimana, kakak-kakak? Aman jaya, lancar jaya, gimana? Apa ada kendala? Insya Allah Manjaya, Kak Gimana? Diki. Aman jaya ya, alhamdulillah, Manjaya. alamin. Kami Ya, Kak, nanti kalau misal, ya silakan kak. yo LMS kami itu nggak bisa dibuka Kak. Dari PMM tuh Kak, itu LMS tidak bisa. dari Uh, PMM tuh Kak, yang kita mau masuk ke LMS tuh belum bisa dibuka Kak. ya. Uh, Jadi masih Baru putih. hari ini aja atau gimana? Ya baru hari ini tadi. Hari ini. Baru hari ini nggak bisa terbuka ya kak ya? Apa mungkin teknisnya Kak, apa laptop kami atau apa masalah Kak? Oh gitu. Nah, terus kakak masuk ke dalam Gimit ini melalui LMS atau gimana? Ya pakai pakai HP Kak. Oh kakak menggunakan handphone. Ya pakai HP. Kalau kakak menggunakan handphone, memang fitur LMS-nya tidak bisa muncul itu kak. Oh iya ya di laptop Kak ya. Ya, dia harus di laptop. Bisa kita bukanya di HP, cuman melalui Chrome kalau nggak salah. Google Oh Chrome. iya ya Kak ya Kak. Jadi nggak bisa Masih lewat itu. Jadi cuman kalau mau lebih jelas lagi, fitur lebih nampak lagi, lebih baik pakai laptop. ya, Oke, kakak-kakak, ya sebelum kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan percayaan kita masing-masing supaya diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sambil gini kak ya, sambil kita diingatin teman-teman yang lain yang belum masuk ke dalam gimmick ya, agar bisa segera masuk ya, atau mungkin teman-teman ada yang kendala masuk di dalam grup bisa kita konfirmasi. Oke, izin ke kakak saya melakukan share screen dulu untuk materi kita pada hari ini. Assalamualaikum Kak Deki. Waalaikumsalam ya kak. Izin keluar sebentar Kak Deki ya, nih ada gangguan sedikit. Oke siap kak, siap. Iya. Siap. Oke siap. Bagaimana kakak-kakak? Apakah share screen-nya udah keluar di layar HP kakak atau layar handphone kakak? Belum, Kak. Belum ada nih. Belum ada keluar ya kak ya? Belum ada muncul, Kak.
Aduh, mana ini? Jangan ribut, kayak kecuali soal selanjutnya. Enggak tahu, jangan halaman 31 halaman 10. Kasih dari waktu. Cepat, kamu olahraga bisa keluar, selesaikan yang ini. Kalau olahraga praktek, hari Kamis depan selesaikan.
Halo, kakak-kakak, suara saya terdengar? Halo, Halo kak, iya dengar kak? terdengar kak ya? Iya dengar. Oke, di layar ada ya kak ya? Sudah ada materi kita pada hari ini. Iya, ada Kak Deki. Modul 1.3. Ya, siap. Oke, kakak, kita mulai saja ya. Pada hari ini, kakak kita mempelajari modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, seperti biasa, saya akan membacakan dulu kesepakatan bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, dan yang keempat menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, lalu mengklik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, tujuan untuk pembelajaran kita hari ini, kakak-kakak, itu kita memahami konsep pembelajaran PJOK yang mana berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kita memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Selanjutnya, kita menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ini tujuan sesi pada siang hari ini, kakak-kakak. Lanjut, ini aktivitas kita yang 2 jam pelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum saya memulai kita lebih jauh lagi, izinkan saya bertanya pada kakak-kakak, kira-kira kakak-kakak ada kesulitan atau enggak ya ketika kita menggunakan fitur chat? Ada yang belum, maksud saya itu izin, ada yang belum memahami bagaimana melakukan atau menggunakan fitur chat kakak-kakak? Karena kalau dari arahan BGP kita akan disuruh menggunakan Jamboard ya. Nah, jadi kira-kira untuk penggunaan Jamboard kakak-kakak sudah ada yang pernah coba? Halo, Apa tadi kak? kakak-kakak. Gunakan apa kak? Dalam penggunaan Jamboard, fitur Jamboard sudah pernah coba belum? Belum pernah kak. Belum pernah coba ya kak ya. Nah, kira-kira nih kalau misal selama kita gimit ini tugasnya atau seperti tugas-tugas itu mau lebih gampang kita menggunakan fitur apa nih kakak? Kesepakatan kita bersama nih kira-kira. Karena setiap gimit kan pasti ada tugas-tugas itu menurut sudut pandang, analisis kakak-kakak gitu loh. Nah, kakak lebih nyamannya menggunakan fitur apa nih kira-kira? Ataukah cukup sebatas chat aja yang di gimit, yang di kolom chat gitu? Ayo kakak, kira-kira gimana nih? Mungkin pakai fitur chat aja kak. Menggunakan fitur chat ya untuk sementara ya kakak ya? Sementara saja. Ya, oke ya. Yang penting tugas-tugas kakak atau instruksi dari modul kita pada hari ini dan selanjutnya itu bisa terpenuhi kakak ya. Saya juga meminta keaktifan kakak ya, karena kita selama gimit berlangsung kita selalu dimonitor oleh pihak monitoring dari pihak BGP kakak. Baik kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, apa yang menandakannya? Nah, di sini ada 2 studi kasus atau 2 contoh. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak seberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kakak-kakak. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak bersuara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, kalau boleh saya bertanya pada kakak-kakak, kira-kira bagaimana nih kakak
kakak lebih banyak menggunakan fluid sebagai alat untuk melakukan instruksi atau menggunakan suara sebagai instruksi? Selama di kementerian kakak gimana nih? Kalau saya pribadi Gimana kalau menggunakan suara gerak. suara ya Saya kak ya? kebanyakan menggunakan suara gerak. Kalau fluid Oh, nih lebih gimana kak? mayoritas guna suara ya? Kalau fluid ini kadang pas lagi memperagakan, nah anak ini ke saya ke kuat pakai kata anak. Jadi banyak pakai suara kan. Fluid itu kami gitu. fungsikan di saat mengumpulkan anak aja kak. Oke, artinya Kak Lupi bisa dikatakan mayoritas selama pembelajaran banyak menggunakan suara ya Kak ya? Iya kak. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini ya. Kita menyimak apa kata pakar. Jadi kakak-kakak di dalam grup kita tadi sudah saya kirimkan video ya. Ada coba Kak cek di grup kita ada video nggak saya kirim, udah masuk belum? Ada sudah kak. Video. Silakan kakak melihat dulu ya video yang dari pakar ya, dari pakar, dari ahlinya tentang manfaat berpusat pada peserta didik. Silakan kakak, saya kasih waktu 2 menit deh, atau 1 menit paling lama. Silakan. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive, and so today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. Oke, sudah kakak? Baiklah kakak, kalau kakak sudah melihat video pakar dari tentang mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita masuk saja ke aktivitas pertama. Mari melakukan aktivitas role play. Ya, di sini role play kakak, aktivitas pembelajaran yaitu tujuannya peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, tujuannya peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Dan yang ketiga, bertujuan peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya, yang pertama melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Dan aktivitas pembelajaran yaitu latihan gerak koordinasi. Ya, kakak-kakak, hari ini kita akan lebih capek ya, lebih capek. Saya minta kakak nanti akan melakukan gerakan ya, yang mana seperti yang kita lihat tadi ya, kakak-kakak akan melakukan analisis
efek latihan yang diberikan melalui gerakan perubahan denyut nadi. Nah, di sini nanti ada beberapa gerakan, kakak. Sebelumnya, ini langkah-langkah aktivitas. Nah, ini kakak ya. Ini ada form ini form role play, yang mana kakak nanti diminta setelah kakak melakukan gerakan koordinasi, kakak diminta untuk menganalisis gerakan dari teman, ya, dari teman-teman peserta, ya. Ini nanti kalau kami kemarin pembelajaran ini kami secara luring, ya, secara bergantian, kami berpasangan, ya. Ini baru menggunakan form ini. Karena kakak sekarang belum luring, ya kakak cukup menganalisis gerakan atau menganalisis denyut nadi kakak sendiri aja dulu, ya. Ini saya hanya menampilkan form apabila kakak sudah luring nanti, ya, berpasangan. Nah, ini kakak. Ini ada beberapa gerakan, ya. Ini beberapa gerakan. Kalau di sini kakak-kakak cukup memilih satu saja, ya. Kakak diminta memilih satu saja gerakan, ya. Kalau di luringnya ini gerakan 5 ini, 5-5-nya kakak melakukan gerakan, ya. Kita bergerak 5-5-nya. Nah, cuman karena kakak-kakak sekarang kita daring, saya mengambil sampel satu saja, ya. Silakan kakak-kakak memilih satu di antara 5 ini gerakan yang ingin kakak lakukan. Oke, mungkin boleh di kolom chatnya boleh dibuat kakak nomornya saja 1 sampai 5, silakan kakak. Boleh 1, ya, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, ya. Yang kedua jumping jack, yang ketiga lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, ya. Artinya kakak-kakak diminta nanti melakukan penyilangan tangan, ya, menyentuh jari kaki. Dan terakhir loncat di tempat atau melompat di tempat. Ya, silakan kakak-kakak. Silakan dibuat di chat grupnya, di grup, di kolom chatnya yang nomor berapa nih pilihannya nih. Misalnya Kak Agung pilih nomor 2, Kak Evenderi nomor 5, sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Oke, Kak Agung nomor 4, Kak Lupi nomor 3, Kak Evenderi nomor 2. Ayo yang lain nomor berapa kakak? Silakan. Kalau bisa bervariasi gerakannya. Ya, Kak Aryo nomor 1. Siapa lagi nih yang belum masuk nih? Ya, baru 4 ya. Oke, diingat ya kak ya nomornya ya. Yang 1 gerakannya kombinasi. Artinya Kak Aryo gerakan kombinasi. Gerakan yang kedua itu Kak Evenderi. Kak Lupi nomor 3, Kak Agung nomor 4. Diingat ya, gerakannya nanti kita akan mencoba melakukan gerakan untuk mengukur denyut nadinya. Ya, ini seperti yang ini. Ya kak, nah ini gambarnya. Yang nomor 1 itu menekuk. Nomor 4 itu menyilang, ya, dengan kaki diluruskan. Nomor 5 lakukan dengan melompat atau loncat di tempat, ya. Ya, ini gerakannya kakak ya. Nampak ya kakak ya, walaupun gambarnya kecil.
Ya, itu gerakannya. Oke. Ya, kakak-kakak izin. Ya, silakan kakak boleh on cam dulu kameranya. Ya, on cam dulu kameranya, hidupkan kameranya. Kita bergerak sesuai dengan nomor yang kakak pilih tadi. Silakan kakak, Kak Agung, Kak Lupi, Kak Aryo, Kak Dery. Langsung itu Pak, melakukan gerakan atau mengukur Ya, denyut nadi dulu. silakan kakak-kakak saat ini dulu ya, boleh berdiri dulu semua. Ya, boleh berdiri dulu semua. Ini apakah di layar saya yang saya tidak melihat kakak-kakak di aktif dulu kameranya? Kak Lupi, apakah sudah on cam? Kak Agung, Kak Aryo, Kak Dery, Kak Bima Sakti. Ini raketnya nak, raketnya. Oke kakak-kakak, sebelum melakukan gerakan ya, silakan kakak-kakak mengukur denyut nadi dulu ya sebelum bergerak. Kamera saya aktif. Oke. Kamera saya agak bermasalah dikit Kak Deki. Tidak dia. Oh siap. Oke siap Iya. siap. Iya. Oke. Ini sambil Ya. sambil menutup pembelajaran juga sedikit sebentar. Maaf. Oh ya nggak apa-apa Kak, Iya. silakan. Ya, kakak-kakak Mungkin silakan bergantian hitung. kakak-kakak yang lain dulu mungkin. Siap Kak Dery. Silakan kakak-kakak hitung denyut nadinya ya di hitungan 10 detik. Ya. Hitung 10 detik denyut nadinya, setelah ketemu berapa angkanya dikali 6. Artinya denyut nadi kakak sewaktu sebelum melakukan gerakan di angka segitu ya. Itu 10 detik saja, terus kemudian dikali 6. Silakan kakak. Boleh diklik di kolom chatnya Kak, berapa? Hitung denyut nadinya selama 10 detik, kemudian dikali 6. Setelah itu silakan tulis di kolom chat. Ini Kak Sumi, halo Kak Sumi. Selamat bergabung Kak Sumi. Kakak-kakak yang lain yang baru bergabung, apakah sudah jelas instruksinya atau perlu saya ulang agar tidak ketinggalan? Baru gabung Kak, boleh diulang? Siap. Ya, kakak-kakak silakan kakak-kakak memilih gerakan ini. Antara 5 gerakan ini, yang pertama gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, yang kedua gerakan jumping jack, yang ketiga lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, yang kelima loncat di tempat. Nah, ini saya akan tunjukkan gerakannya, kakak. Ya, walaupun gambarnya kecil ya kak ya. Nah ini contoh gerakannya. Tadi yang satu, kolom nomor 2, kolom 2. Dikali berapa? Lihat kakak gambarnya? Dikali 6 kak, dikali 6. Oh, dikali. Iya, dikali 6. Silakan. Ya, udah jelas ya? Contoh gerakannya ya kak ya. Oke, nah sekarang silakan kakak-kakak sebelum melakukan gerakan, silakan hitung denyut nadinya di 10 detik ya, dihitung sendiri-sendiri di 10 detik. Kalau bisa menggunakan stopwatch ya, biar lebih akurat. Hitung denyut nadinya 10 detik, kemudian dikalikan 6. Setelah itu silakan kakak-kakak chat di dalam kolom berapa angkanya.
Gimana Kak Sumi, ketemu Dujun Nadinya Kak Sumi? Lagi cari-cari. Lagi cari-cari. Iya. Oke, Kak Agung di 84. Artinya itu berapa tadi Kak Agung? Dujun Nadinya Kak Agung. 14 tadinya. 14. Kak Lupi 72, Kak Aryo 72, sama. Artikel 72 berapa tuh? 6 ya? 7 ya? Ayo kakak yang lain ya. Angka yang kakak ketik di dalam kolom adalah angka acuan kakak-kakak ya, sebagai gambaran apakah kakak-kakak termasuk ada batas maksimal dalam bergerak. Nanti akan kita lihat sama-sama. Gimana Kak Sumi? Sudah ketemu Dujun Nadinya? Waktunya berapa? Waktunya berapa? 10 detik. 10 detik saja. Ya. Syukron. Oke, kakak, kalau memang sudah ini silakan kakak boleh berdiri. Boleh berdiri, cari yang agak lapang sedikit ya untuk melakukan gerakan. Ya, silakan kakak mencari tempat sesuai dengan gerakan yang kakak pilih. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kak, larinya berapa detik tuh Kak jalan di tempatnya? 10 detik juga ya? Jalan, ya sama 10 detik juga. Sama di 10 detik juga. Assalamualaikum, maaf Kak, baru gabung Kak, baru bisa masuk dari tadi, nggak bisa masuk. Oi, Lupi. Oke, siap, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Di sekolahan masih Bang. Susah nih maksudnya dari Lupi. Kacau nih. PKG. Oi, gagak nen kopi. Kayak Pak Direktur, Bay. Itu bukan guru olahraga, Bi, namanya Bi, guru kelas. Gimana kakak-kakak yang sudah ketemu atau yang baru bergabung? Ya, silakan kakak yang baru bergabung. Ya, saya ulang saja di sini kakak-kakak diinstruksikan untuk memilih satu dari 5 gerakan. Yang pertama gerakan kombinasi, ya. Saya kok ini ya. Yang pertama gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Ya, silakan kakak-kakak memilih satu dari antara 5 ini. Kemudian
Sebelum melakukan gerakan, kakak silakan hitung denyut nadinya dulu, dia 10 detik ya. 10 detik sebelum melakukan gerakan dikali 6. Silakan angkanya di chat di kolom ya, di kolom chat silakan tulis. Selama berapa menit, Kak? Melakukan gerakannya selama 10 detik. Nggak ngitung nadinya? Sama 10 detik juga. 10 detik ya? Iya. Setelah itu, Kak Lupi tadi sudah melakukan gerakan ya, Kak ya? Iya Kak, sudah Kak. Kalau sudah, kembali hitung langsung denyut nadinya sama 10 detik dikali 6, Kak. Iya Kak. Silakan tulis kembali, Kak. Apakah ada perubahan? Ataukah ada peningkatan? Ataukah sama? Silakan, Kak. Ya, silakan sebelum 72. Kak Sumiatun 172, Kak. Berapa denyut nadinya, Kak? Oh, 72. Kak Derinanto sebelum 72, sesudah 84. Artinya ada peningkatan ya, Kak ya. Yang lain silakan. Kak Luki setelah lari 108. Sebelumnya di angka 72. Setelah melakukan menjadi 108. Oke, kakak-kakak yang lain bagaimana? Sudah melakukan? Oke, ya. Kalau sementara kita keep dulu ya, sambil di kakak-kakak diingat sebelum berapa dan setelahnya berapa. Kita lanjut ya, Kakak. Ya, karena kita ini harusnya berpasangan ya. Tapi nggak apa, kita skip aja yang ini. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, kembali ke kegiatan ini, Kak. Seumpamanya gini. Dari kakak sendiri itu menganalisis gerakan kakak sendiri-sendiri, ya. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan peserta didik tadi sudah benar? Kita menganggap diri kita peserta didik. Silakan, Kakak. Apa nih kira-kira yang menurut kakak-kakak gerakan yang dilakukan oleh peserta didik kita itu sudah benar? Yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa gitu? Menurut kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Nah, ini yang paling terpenting. Seperti saya mau bertanya kepada Kak Lupi ya. Sebelumnya 72, setelah melakukan menjadi berapa juga? 108 ya. Nah, kira-kira gimana tuh Kak Lupi? Apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Itu ada perubahan? Karena kerja jantung lebih kencang Kak, karena efek dari lari di tempat tadi Kak. Karena ada aktivitas gitu ya Kak ya? Ya, aktivitas lari tadi Kak. Jadi kerja jantung semakin cepat. Kerja jantung semakin cepat gitu loh. Kakak yang lain silakan. Kak Aryo. Kak Aryo dari tes sudah 90 ya? Ya, Kak. Sebelumnya berapa tadi, Kak? Dan belum. Kak Aryo sebelumnya 72, setelah melakukan 90.
Artinya 18 selisihnya. Jadi kakak, apa kira-kira yang mempengaruhi Kak Aryo tuh, denyut nadi kakak itu sebelum dan setelah itu ada perubahan tuh, kenapa? Tadi kalau Kak Lupi karena daya detak jantung meningkat karena melakukan gerakan. Kalau menurut kalau Kak Aryo gimana? Itu Kak, beraktivitas akan kombinasi jadi 90 agak meningkat Kak, karena ada gerak, jadi daya kerja jantung tadi sama Kak Lupi tadi sama-sama bergerak Kak. Oke, arti sama ya ada. Oke, arti ada intensitas di situ Kak ya? Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini tadi kembali tadi seperti awal tadi ya. Karena kakak-kakak kita sepakat pada pembelajaran hari ini kita masih menggunakan kolom chat ya. Tidak menggunakan Jamboard karena mungkin masih kira-kira di fitur laptop kakak kira-kira sudah ada di ini di handphone atau di ini sudah ada download Jamboard belum? Kalau emang besok-besok kita menggunakan Jamboard gitu loh. Ya. Kalau bisa di handphone kakak sudah di-download dulu Jamboardnya. Jadi ketika nanti saya kirimkan link Jamboard itu bisa terkoneksi gitu loh. Aplikasinya bisa terbuka. Ya, kakak-kakak, angka yang saya bilang tadi ini, ya, saya mundur sedikit, ya, itu apabila nanti kita ada luring, ya, kakak-kakak nanti diminta untuk berpasangan, ya, dalam mengisi analisis, nih, yang ini. Ya, ini format ini yang akan kakak isi nama kakak atau nama teman kakak juga nanti boleh kakak buat di situ. Gerakannya nomor berapa, denyut nadi awalnya berapa, denyut nadi akhirnya berapa, umpan balik. Nah, di sini kakak menganalisis gerakan yang dilakukan oleh pasangan. Ya, nah, ini tadi manfaat dari kita menghitung. Dan manfaat atau menjawab pertanyaan yang ada 4 pertanyaan tadi ya. Kakak-kakak diminta untuk menganalisis gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasangan. Sebenarnya kakak-kakak tadi kalau luring itu kakak-kakak bukan memilih 1 di antara 5, tetapi kakak-kakak melakukan gerakan kelima-limanya ya. Gerakan kelima-limanya dengan tempo waktu yang nanti kita tentukan ya. Lanjut. Nah, ini kakak ya. Hari ini kan kita belajar tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran SCL, Student Center Learning. Ya, ini peran ada dua kolom. Yang pertama peran guru, yang kedua peran peserta didik. Untuk peran guru, kita sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kalau peserta didik itu berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Ya, yang kedua, peran guru itu mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, peran guru itu merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Sedangkan peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Ya, yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didik yaitu membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Dan yang terakhir, peran mengidentifikasi dan menentukan pola
penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Dan sedangkan peserta didik berperan belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Kakak-kakak, kalau kita lihat dari peran guru tadi dalam pembelajaran SCL, ya, itu guru memang dituntut itu sebagai fasilitator yang terbaik yang memahami tentang karakteristik tentang peserta didik. Ya, kita tidak lagi seperti mohon maaf ya guru-guru yang senior atau guru-guru yang lebih tua pada kita yang terlalu otodidak ya. Jadi di sini kita itu diminta bukan hanya sebagai narasumber tapi kita berperan sebagai fasilitator. Kita menyediakan apa sih kebutuhan dari peserta didik. Nah, di dalam SCL ya, ini guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ini jelas ya kakak-kakak ya. Kita tidak lagi mengatasnamakan diri kita, kitalah segalanya, kita yang lebih tahu, kita adalah sumber satu-satunya, enggak ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman teknologi ya. Terkadang kita akui ya, informasi-informasi yang berkembang secara update itu terkadang peserta didik kita lebih tahu dibandingkan kita. Ya, makanya kita sekarang mencoba menjadi seorang guru itu berperan sebagai fasilitator. Ya, jangan sampai kita ketinggalan informasi-informasi, peserta didik duluan yang dapat informasi yang update gitu loh. Nah, jadi takutnya kita kalau masih menggunakan metode yang lama, kitalah guru, kita yang paling pintar, kita yang paling tahu, ya. Untuk zaman sekarang kita nggak bisa lagi memakai asas kayak gitu. Karena peserta didik kita sudah mendapat informasi-informasi sumber pembelajaran atau sumber-sumber belajar itu jauh banyak ya dibandingkan seperti dulu gitu. Kalau dulu kan cuma guru, apa yang guru bilang itu gitu ya. Nah, jenis-jenis pembelajaran SCL Kak ya. Apa yang pernah kakak praktikkan dalam pembelajaran? Ini ada beberapa jenis-jenis pembelajaran ya. Mungkin yang sering kakak lakukan di antara 1 sampai 9 ini kira-kira di pembelajaran yang seperti apa kira-kira? PBL kah atau CBL gitu. Kira-kira kakak yang sudah kakak terapkan di dalam metode pembelajaran SCL itu apa kira-kira? Atau kakak membuat small group diskusi, yang hobi membuat grup untuk pemecahan masalah, itu membuatkan SGD, terus yang membuat role play and simulasi, ya. Ataukah yang sering melakukan PBL, problem based learning, ya, pemecahan permasalahan. Ya, jadi ini ada 9 jenis-jenis pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kita, Kak. Yang kedua, aktivitas kedua yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, untuk memahami karakter dan minat, kita menggunakan 4, Kak. Ada jasmani, sosial, emosional, mental. Ya, ini ada 4 jenjang ya, ada atas, PAUD, menengah, SD. Nah, ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa ini kayak background ya. Ada yang ngajar di SD, SMP dan SMA ya, Kak ya. Kira-kira nih yang SD siapa ngajar SD, Kak? Kak Gatot ngajar SD ya, Kak? Siap ya, Kak. Nah, mungkin boleh Kak Gatot ya. Di sini ada karakteristik aktivitas kolom yang warna biru. Yang kedua kolom bidang ya. Yang ketiga kolom usia. Ya, bidang.
silakan Iya. kakak-kakak ya, kakak-kakak menyilang atau apa namanya ya, menempatkan contoh karakteristik berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Itu kira-kira bergeraknya di bidang apa? Terus kira-kira itu cocoknya di usia berapa gitu. Silakan kakak, boleh di chat di dalam kolomnya. Atau kita langsung aja, gak usah di chat. Langsung aja, mungkin saya satu-satu nih. Kak Sumi, silakan Kak Sumi. Ya. Boleh pilih kan yang biru itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Boleh dipilih mana, kemana, usianya untuk berapa gitu loh. Jangan takut kakak, karena kita pada pembelajaran tidak ada benar dan salah. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi jangan takut untuk berargumen. Silakan Kak Sumi. Untuk dari atas ya satu-satu ini dicocokkan atau kita Boleh. pilih saja? Pilih satu aja. Kalau versi Kak Sumi mau pilih nomor berapa di karakteristiknya, arahnya mencocokologinya di mana, di bidang apa, usianya kira-kira menurut Kak Sumi di rentang usia berapa gitu. Silakan. Oke, berjalan, berlari, apa nih? Merangkak ya. Memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu bidangnya saya ini ke jasmani ya. Jadi ini rentang usianya. Okay. Rentang usianya dari berjalan, berlari, merangkak ya, merangkak dari SD ya ini. SD lah, perkiraan dari 0 sampai 12 melempar ya. 12 tahun. 6 sampai 12 tahun ya Kak Sumi ya. Ya. Oke, dikip ya. Terus lanjut Kak Gatot. Silakan Kak Gatot. Berjalan, berlari, melangkah, memanjat, melompat itu termasuk salah satu jasmani Kak. Jasmani itu antara usia 6 sampai 12 tahun gitu ya. Anak-anak pada usia ini memulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan berjalan untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan sebaya mereka. Itu termasuk dalam sosial Kak. Oke, artinya nggak apa-apa Kak, satu aja dulu nggak apa-apa. Oh, satu aja dulu. Ya, artinya yang untuk anak-anak pada usia dini itu kemana lari Kak? Yang nomor 2 itu lari kemana? Ke bidangnya yang mana? Apa Kak? Untuk jawaban Kak Gatot tadi. Kak Gatot tuh Kak Lupi jawab dia. Gatot Kak. Saya Gatot Kak. Kak Gatot tadi nomor 2 jawabannya di bidang apa? Yang anak-anak pada usia dini. Yang anak-anak pada usia dini. Iya, bidangnya apa? Rasa diri. Itu di bidangnya sosial. Bidang apa tuh? Di sosial. Sosial. Iya. Rentang usianya? Sosial itu rentang usianya antara 6 sampai 12 tahun bisa tuh Kak. Teman yang lebih tepatnya 12 sampai 18 tahun Kak. 12 sampai 18 tahun. Oke, kita keep dulu. Oke, lanjut Kak Lupi. Silakan Kak Lupi, boleh memilih di antara 5 atau boleh juga yang sudah dijawab. Boleh Kak Lupi, silakan memilih. Ya. Kami ketinggalan Kak, peninggalan tadi ada siap. Ulang siap. Kak Agung. Oh, boleh Kak Lupi di layar Kak Lupi kan itu ada kolom karakteristik, ada kolom bidang, ada kolom usia ya Kak ya. Ya. Di karakteristik itu ada 5, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 ya, ada 4. Ya. Ada 4. Nah, di karakteristik itu Kakak cocokkan itu masuknya ke bidang apa? Setelah itu di rentang usia berapa? Gitu loh. Silakan Kak Lupi.
Emosional nih biasanya di usia 6 Pilih dulu sampai 12. karakternya di angka berapa? Karakternya yang mana? Kakak pilih dulu karakter yang mana? Yang berjalan berlari, atau yang anak usia dini, atau yang mereka mulai mengalami emosi yang lebih baik? Yang mana kakak pilih? Yang mereka mulai mengalami emosi lebih intens seperti dan kesedihannya itu, Kak. Ya, itu artinya di bidang maksudnya ke bidang mana itu? Bidang emosional, Kak. Emosional. Oke. Di rentang usia berapa kira-kira kakak yang mengalami karakter itu? 12 sampai 18 tahun, Kak. 12 sampai 18 tahun. Oke, kita keep dulu ya. Oke, next Kak Agung, silakan. Oke, Kak. Kalau pilihannya sama, karakteristiknya apa apa, Kak? Gak apa-apa, Kak. Jadi ya, saya pilih yang nomor 3, mereka mulai mengalami emosi lebih intens dan tekanan teman-teman dan tantangan sosial. Kalau menurut saya itu lebih ke bidang mental, Kak. Ya, karena di situ ada bidang mental. Iya, ada tekanan dan tantangan. Nah, untuk rentang usia mungkin kalau itu mungkin lebih sering terjadi di usia 12 sampai 18 tahun, Kak. Terima kasih. 12 sampai 18 tahun. Ini 2 bulan dapat duit, ya kan? Aku nih 2 bulan dapat. Oke, lanjut Kak Dery. Kak Dery apa masih monitor Kak Dery, atau lanjut Kak Lian Iqmal Nasution? Ini Kak, untuk karakteristiknya Kak, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini masuk ke emosional Kak, ke bidang emosional. Untuk rentang usianya dari rentang usianya dari 12 sampai 18 tahun Kak. Oke, dari 12 sampai 18 tahun. Oke, kakak ada yang lagi mau menjawab? Siapa yang belum? Kak Dery udah belum dia? Oke, silakan kakak ya. Ini kita lihat jawaban atau cocokologinya. Ya. Itu adalah karakter yang terjadi di peserta didik kita kakak ya. Yang nomor 1 ini berjalan, berlari, merangkak, memanjat tadi. Itu masuk ke bidang jasmani. Itu rentang usianya 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Itu masuk ke bidang sosial. Rentang usianya 5 sampai 6 tahun. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu masuk ke emosional. Rentang usianya mulai dari 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir, anak-anak mulai belajar dan memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu masuk ke mental dan rentang waktu usianya 6 sampai 12 tahun. Nah, jadi kakak-kakak, di sini kita mencoba mempelajari, mendalami tentang karakteristik peserta didik kita. Ya. Rata-rata usia ini apa yang terjadi, apa yang ada di kolom ini rata-rata ini terjadi mulai dari di SD ya. 6 sampai 12 tahun kan masih kategori SD ya kakak-kakak ya. Ya, jadi disinilah mulai muncul karakter-karakter yang ada di peserta didik kita. Ya, jadi makanya kita lebih mendalami lagi ya minat karakter semua peserta didik kita dalam pembelajaran SCL tadi ya. Student Center Learning ya.
pembelajar yang berpusat pada siswa. Ya, mari kita berdiskusi, Kakak. Nah, kira-kira apa pentingnya nih guru-guru mengetahui karakter peserta didik? Silakan Kakak. Silakan Kakak yang bisa membantu menjawab. Apa sih pentingnya guru itu mengetahui karakter peserta didik? Gunanya untuk apa gitu loh? Ya, silakan Kak Gatot. Ya, penting Kak, kita mengetahui karakteristik peserta didik, karena kita supaya bisa lebih dekat lagi Kak, lebih mudah lagi untuk memahami anak dan untuk melakukan pembelajaran gitu Kak. Nah, contohnya di saat kita melakukan pembelajaran itu kan Kak, kalau kita tidak memahami karakteristik anak itu, kita sangat sulit untuk memberi pembelajaran kepada siswa atau peserta didik. Tapi seketika kita sudah mempelajari karakteristik anak, kita bisa memahami, kita dapat lebih mudah memberikan pemahaman atau pembelajaran yang kita berikan terhadap anak gitu Kak. Dan lebih mudah kita melakukan pendekatannya gitu Kak. Anak itu misalnya sifatnya seperti apa, jiwanya seperti apa, nah gitu Kak. Jadi kita dapat lebih mudah, dapat lebih mudah untuk melakukan pembelajaran gitu Kak. Dengan kita mengetahui karakteristik anak tadinya, apa Kak? Artinya kita mengetahui secara emosional mereka ya Kak ya? Iya Kak, betul. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan deh dulu untuk Kak Gatot nih teman-teman nih. Ya, mungkin akan diperkuat. Akan diperkuat dengan siapa nih kira-kira? Kira-kira siapa yang bisa membantu untuk memperkuat lagi dari Kak Gatot, jawaban Kak Gatot? Apa pentingnya kita sebagai guru mengetahui karakteristik dari peserta didik kita? Izin mungkin Kak Agung bisa bantu memperkuat nih Kak Agung. Oh, boleh Kak. Kalau menurut saya mungkin pentingnya kita mengetahui karakteristik peserta didik itu untuk menemukan model belajar Kak. Karena setiap anak itu berbeda watak, tidak mungkin kita memberikan perlakuan yang sama. Contohnya saya ada ketemu kasus ya Pak, di SMP 15 itu ada siswa itu tidak pakai baju olahraga. Nah, saya tanya, tapi belum bisa dia menjawab, dia sudah nangis duluan Kak. Nah, itu sudah takut duluan ya Kak ya? Sudah takut duluan. Jadi mentalnya itu kan belum begitu matang lah gitu. Artinya dia mungkin entah dia malu dengan kawannya, entah bagaimana, karena dia sendiri yang tidak memakai baju kan. Baru saya tanya pun dia sudah mewek menangis. Sudah nangis. Iya, jadi kita perlu mengetahui karakternya dan cara menangani setiap karakter peserta didik. Ya, jadi oke, luar biasa. Sama rata memperlakukannya sama. Takutnya nanti kalau kita sama rata nanti bertolak belakang dengan karakter mereka kan, maka mereka makin memberontak mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ditutup sempurna dengan Kak Agung. Terima kasih Kak Agung jawabannya. Ya Kak. Oke. Ya. Lanjut ya. Yang kedua, nah, bagaimana nih cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik kita dalam pembelajaran? Nah, mungkin bisa dibantu jawab Kak Sumiatin. Atau Kak Lian, Kak Lupi, silakan membantu menjawab nomor 2. Bagaimana cara kita mengakomodasi atau mengakomodir dari karakteristik peserta didik kita ya di dalam pembelajaran. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kita mengakomodirnya? Silakan Kakak.
Setelah kita mengetahui nih karakter dari peserta didik, nah sekarang bagaimana kita bisa mengakomodirnya? Kalian, izin kalian bisa membantu menjawab kalian? Ayo, jangan malu-malu, dan jangan pelit-pelit berbagi ilmu kita di sini semua kakak-kakak. Jadi setelah kita mengetahui ya bagaimana kita mengakomodir karakter tadi, kira-kira. Mungkin bisa dibantu Kak Agung. Mungkin teman-teman yang lain masih malu-malu nih Kak Agung. Kita cara mengakomodasi karakteristik peserta. Jadi mungkin pada saat kelas 7 kan, karena kita peserta baru kan, peserta didik baru. Jadi mungkin pada saat pembelajaran itu kita melihat di pembelajaran basket misalkan, oh ternyata yang lebih dominan atau lebih paham itu si A. Nah, kita menyarankan agar si A mengembangkan bakatnya dengan mengikuti eskul basket misalkan. Atau rupanya si B lebih dominan di bola voli. Nah, saya sebagai guru itu menyarankan agar si B itu untuk mengikuti eskul bola voli agar bakat tadi yang lebih dominan dari peserta lain itu lebih menonjol lagi. Mungkin seperti itu, Kak. Oke. Artinya Kak Agung mencari tempat sesuai dengan bakat dan minat tadi Kak ya? Karena kan pada saat kelas 7 itu kan disitulah kita mencari bibit-bibit untuk atlet sekolah, betul. O2SN dan segala macam kan. Nah, jadi mungkin ada yang lebih dominan, nah itu yang bisa kita angkat lebih jauh. Tapi tidak menutup kemungkinan yang maupun walaupun dia belum bisa tetap disarankan boleh juga. Bukan berarti mereka yang tidak biasa saja kan, belum mengerti tapi mereka punya keinginan, itu boleh kita arahkan juga. Betul. Saya sangat tertarik seperti yang Kak Agung sampaikan tadi. Memang kita kalau khususnya kita di O2SN kan banyak cabang-cabang olahraga yang peserta didik kita itu bukan yang sifatnya atlet ya. Biasa kayak gitu kan. Nah, terkadang kita melihat di dalam kita pembelajaran sehari-hari, oh ternyata ini bagus nih, larinya bagus sprint. Kita arahkan nanti dia akan mengikuti atletik gitu loh. Atau dia lompat jauhnya bagus gitu. Oke, apakah misalnya mungkin peserta didik kita, oh ternyata dari fisiknya dia bagus, badannya bagus, tinggi, kita arahkan ke voli gitu loh. Ya. Jadi kita sebagai guru olahraga kakak ya, selain bukan hanya sekedar kita menjalankan modul ajar, cuma di sini kita akan mencari minat dan bakat dari peserta didik kita kakak. Ya sayang rasanya kalau yang dipunya kompetensi yang dimiliki peserta didik kita itu tidak kita arahkan sesuai dengan minat dia gitu loh. Kalau anak-anak sekarang kan taunya kalau olahraga itu Pak main bola Pak, futsal Pak, bola Pak, futsal Pak, itu aja gitu loh. Sedangkan dia sebenarnya ada skill yang lain di luar itu gitu. Nah, kitalah sebagai guru olahraga yang mencerna atau menganalisis nih kemampuan atau mengetahui nih karakter dari peserta didik kita. Luar biasa Kak Gatot ya. Lanjut Kakak. Nah, kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, ini kita masuk pembelajaran diferensiasi di dalam PJOK ya. Ini masih menyangkut masalah SCL tadi. Student Center Learning ya, pembelajar yang berpihak atau yang berpusat pada peserta didik kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha dari seorang guru itu untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, sama-sama kita ketahui kakak, pembelajar peserta didik kita ini kan tidak semua sama ya dalam metode pembelajaran ya. Ada yang bisa mereka itu secara memahami maksimal secara visual, dia bisa memahami pembelajaran itu secara audio, atau dia bisa memahami pembelajaran itu secara kinestetik gitu loh. Jadi tidak sama semua. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua peserta didik kita dari 35 orang dalam satu kelas itu dengan metode yang sama. Ada yang mungkin kakak sering melihat
Oh, yang ternyata yang dia ini lebih mengerti ketika melihat video. Oh, ternyata si A ini dia lebih memahami apabila dia hanya membaca saja. Oh, ternyata yang si C dia lebih memahami ketika kita melakukan gerakan. Oh, ternyata ini loh Pak. Oh, ya kayak gini ya Pak. Nah, itu jadi kebutuhan-kebutuhan yang peserta didik kita inginkan itu tidak bisa kita samakan. Makanya ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, disinilah guru-guru itu menyesuaikan atau kakak-kakak nanti menyesuaikan pembelajaran di kelas. Jadi kakak-kakak mengkelompokkan ya, yang mana kelompok ini ternyata yang pembelajarannya kayak seperti A metodenya. Oh, yang kelompok ini metodenya si B. Jadi nggak bisa sama kakak ya. Nah, ini untuk diferensiasi ini terdiri dari 3 kakak. Ada yang diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang mana diferensiasi konten ini yaitu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, itu kakak ya. Itu diferensiasi konten. Jadi konten itu strateginya ya, konten itu materinya. Nah, jadi kakak mulai melakukan diferensiasi itu kontennya apa. Setelah melakukan diferensiasi konten, kakak lanjut ke proses, berdiferensiasi proses, yaitu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten tersebut. Ya. Jadi setelah kakak diferensiasi kontennya, kakak lakukan prosesnya. Nah, setelah prosesnya dilakukan, maka timbullah namanya produk. Nah, yaitu produk itu yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi diferensiasi ini terdiri dari 3 bagian, Kak. Pertama kontennya, setelah dapat kakak kontennya, lanjut ke prosesnya. Nah, setelah proses selesai baru ketemu namanya produk, kakak-kakak. Oke, lanjut kakak ya. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh-contoh langkah pembelajaran berdiferensiasi di LMS, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan apa yang kakak-kakak dapat dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Ya. Nah, kira-kira nih, kan kakak-kakak pasti sudah melakukan berdiferensiasi nih dalam pembelajaran. Kira-kira strateginya apa kira-kira? Nah, kita nih mau melakukan pembelajaran nih. Nah, kira-kira kakak membuat strateginya gimana nih? Siapa yang bisa bantu jawab nih? Kak Gatot, Kak Gatot? Atau Kak Sumi nih? Mana Kak Sumi nih? Suaranya hilang. Kak Sumiatun? Ya silakan Kak Gatot. Hadir. Kak Sumi dulu lah Kak. Ah, ya mana? Oke, silakan Kak Sumi. Gimana nih Kak Sumi? Strategi apa nih Kak Sumi yang akan lakukan nih ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Contohnya gimana? Kak Sumi mau mengelompok-kelompokkan teman peserta didiknya agar bisa merata tuh bagaimana kira-kira? Ya, strategi pembelajarannya gimana Kak? Gak apa-apa, jangan ini. Yang kakak-kakak lakukan aja, yang sudah kakak lakukan aja. Kira-kira gimana nih? Oke, jadi mungkin di sini ya
Iya. Biasanya kalau apa namanya di dalam praktek ya misalnya untuk Boleh Kak Sumi, boleh. Gimana tuh? Boleh. Nah, gimana? Kira-kira gimana Kak Sumi bisa? Sudah Kak ya? Padahal kemarin sore sih ngapain? Kalau yang sudah dilakukan untuk kendalanya sih mungkin ada beberapa yang masih belum ya paham gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi mungkin gini Kak Sumi, saya kira Kak Sumi kan biasanya kita ngambil contoh misalnya apa materinya, contohnya apa, senam. Mungkin masih ada yang siswa yang masih belum apa namanya paham untuk apa yang kita lakukan gitu. Jadi agak sedikit apa sulit dalam ini menyampaikannya. Oke, artinya tadi Kakak ngambil ini ya tentang senam ya misalnya ya. Oke, terima kasih Kak Sumi ya. Nanti kita kan pasti berbeda-beda ya strategi kita ya, karena peserta didik kita kan karakternya beda-beda, nggak sama. Karakter dari peserta didiknya Kak Sumi itu sama seperti Kak Agung atau Kak Gatot atau Kak Lupi atau teman-teman yang lain gitu loh. Jadi namanya strategi pasti kita punya senjata masing-masing. Oke, terima kasih Kak Sumi ya strateginya. Oke, yang kedua, gagasan apa nih kira-kira kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Nah, di dalam modul kira-kira kakak sudah melihat di LMS-nya belum? Modul di LMS-nya ya tentang strategi berdiferensiasi. Apakah sudah ada yang membaca di dalam LMS-nya? Ya, jadi kakak nanti silakan kakak buka lagi LMS-nya, kakak buka lagi modulnya tentang penerapan strategi berdiferensiasi. Ya, mudah-mudahan kakak menerima apa namanya gagasan-gagasan baru ya di dalam melakukan strategi pembelajaran. Nah, oke kakak lanjut. Nah, kakak, jawaban yang tadi ya itu nanti kakak akan mengunggah itu hasil di sini refleksi ya. Jadi kakak ini bisa kita gunakan menjadi refleksi pada hari ini. Yang jawaban yang ini, ya 2 pertanyaan ini, ya 2 pertanyaan ini bisa kakak jadikan nanti jawaban untuk sebagai refleksi dalam pengisian modul 1.3 di LMS kakak. Ya. Jadi pertanyaan ini, pertanyaan yang tadi, yang seperti yang dijawab Kak Sumi tadi, ya. Yang pertama apa? Ada kendala nggak
Ya, dalam melakukan strategi. Kalau ada apa? Kalau tidak ada apa? Kalau kedua, gagasan apa nih kira-kira yang kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi yang di dalam modul? Itu dua jawaban ini bisa nanti kakak tuliskan jawabannya itu dalam pengunggah hasil refleksi ya di modul 1.3. Itu bisa kakak pakai nanti. Nah, ini Kak, ya, pada akhir sesi ini kakak-kakak memahami dulu konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang tadi Kak ya, yang kita menyilang tadi ya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, kakak, ternyata kita sudah sampai di slide terakhir, ya. Sebelum kita menutup, mungkin saya minta ke kakak perwakilan 1 atau 2 orang yang bisa memberikan refleksi nih pembelajaran kita pada hari ini. Itu tentang apa, bagaimana perasaan kakak, silakan. Biar kita menutup kegiatan ini dengan manis nih. Siapa yang bisa kira-kira memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Kira-kira apa nih, poinnya apa kira-kira gitu. Itu bisa juga nanti kakak masukin juga ke dalam jawaban atau tugas kakak di LMS 1.3 tadi yang direfleksi ya Kak ya. Mungkin dibuka dulu deh oleh Kak Agung. Kak Agung silakan Kak Agung. Apa nih kira-kira refleksi kakak pembelajaran kita pada sore hari ini Kak? Oke Kak, untuk refleksi sore ini mungkin kita ya sebenarnya kita mungkin sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah masing-masing. Mungkin dengan istilah yang bermacam-macam. Nah, dengan adanya pembelajaran kita hari ini mungkin kita lebih mengembangkan lagi pembelajaran berdiferensiasi kita di sekolah masing-masing. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu lebih maksimal. Artinya kita dapat memenuhi kebutuhan para peserta didik sesuai dengan minat dan karakternya. Jadi kita wajib terus mengembangkan cara pembelajaran kita di kelas, model pembelajaran kita di kelas, karena semakin tahun itu mungkin karakteristik peserta didik itu makin bervariasi Kak. Jadi kita pun mencari model pembelajaran yang bervariasi mengikuti karakter peserta didik. Mungkin itu Kak Deki. Oke. Siap Kak Agung, sangat luar biasa Kak Agung ya. Intinya kita lebih memahami lagi karakter dari peserta didik kita ya Kakak ya. Mungkin ada 1 orang lagi untuk menutup secara manis gimmick kita pada sore hari ini. Kalian bisa memberikan refleksi kalian pembelajaran kita pada sore hari ini kalian? Iya Kak, ini kalau untuk pembelajaran pada sore hari ini kita banyak mengetahui masalah tentang pembelajaran untuk pendekatan kita kepada peserta didik Kak. Oke. Ya. Siap kalian, artinya kita mengetahui pendekatan nggak ya secara emosional ya Kak, kalian ya? Ya emosional, sifatnya dan perilakunya Kak. Siap Kak. Jadi itu ya kakak ya, intinya kita harus lebih mengenal lagi karakter dari peserta didik kita. Ya karena betul tadi seperti yang kakak katakan tadi, tidak dari 35 orang dalam satu kelas pasti ada 35 karakter. Nah itu nggak bisa kita samakan semua. Nah, makanya hari ini kita mempelajaran itu SCL tadi kakak, yaitu Student Center Learning atau pembelajar yang berpusat pada peserta didik kita dengan metode berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, kemudian berdiferensiasi produk. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk pertemuan kita pada sore hari ini, luar biasa.
Saya juga minta maaf telah mengganggu waktu pembelajarannya tadi ya. Ada kakak-kakak yang masih dalam proses belajar KBM. Yang kakak-kakak yang sudah istirahat di rumah, saya juga mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal untuk di kemudian hari, khususnya untuk kita sendiri dulu Kak ya, baru kita kembangkan pada orang lain. Oke, seperti biasa kakak-kakak, kita ini dulu, kita lakukan foto dulu, sesi foto terakhir. Bentar. Foto apa nih? Yang absen itu. Terakhir foto ini. Oke, kakak-kakak silakan on cam dulu. Kak Sumi, Kak Dery, agar bisa masuk ke dalam video. Kak Sumi gimana nih? Kak Sumi di layar kakak sudah ada belum videonya? Videonya belum bisa kalau kami. Kok malah di laptop saya kok pada hilang semua? Nggak ada kamera, nggak ada yang on cam ya? Ini on cam semua gitu. Oke, Kak Gatot baru nampak Kak Gatot di layar saya. Oke, Kak Lian, Kak Lupi, Kak Agung. Oke, Kak Dery Nanto belum. Kak Aryo sudah ada. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Silakan kita foto. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan dulu. Izin kakak sebentar. Oke, sekali lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Ganti gaya dong, ganti gaya nggak? Ganti gaya. Bentar kak, lagi gangguan belum. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Sampai jumpa di game selanjutnya. Besok kita ada jadwalnya asinkron ya kak ya. Asinkronus itu artinya kakak-kakak silakan mempelajari secara mandiri, belajar mandiri di LMS. Ya, jadi jangan sampai spend time-nya itu tidak masuk ke dalam waktunya. Jadi buka aja LMS-nya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Kak. Assalamualaikum. Siap kak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.